kita tuh kalau bercanda lebih parah. Pokoknya kalau lagi bercandaan keluarga kita tuh parah banget. Mungkin yang buat orang lain ngelihatnya tuh kok gini ya, tapi itulah kita. Seperti apa sih, Ma? Biasalah. Di keluarga gue tuh bercandaan kadang-kadang kita di anak-anak suka bercanda gini, kayak contoh soal kayak tadi doang. Si Devano. Lu bisa bilangin suami lu nggak? Itu tuh hal yang biasa. Kita tuh kalau bercanda lebih parah. Pokoknya kalau lagi bercandaan keluarga kita tuh parah banget. Mungkin yang buat orang lain ngelihatnya tuh kok gini ya, tapi itulah kita. Kita tuh keluarga yang having fun gitu, apa-apa tuh, tapi nggak pernah itu dalam konteksnya bercanda, nggak apa-apa. Tapi memang kalau kakak ya, setiap anak pasti nggak mau lah tinggal sama orang tua, kalau apalagi sudah menikah ya gitu. Jadi buat saya tuh netizen nggak usah overthinking, kita tuh udah biasa seperti itu. Jadi jangan berpikir kok Salsa begitu ya, kok ini banget ya. Aku pun nggak sakit hati karena memang bercandaan di keluarga kita seperti itu gitu. Tapi mah aku ngelihatnya kayak ini satu keberhasilan orang tua yang ngebangun bonding sama anak. Iya, kalau kita emang ngebondingnya gitu, kadang-kadang kita kalau ceng-cengan parah, kalau di rumah ceng-cengan parah gitu, karena kita tuh keluarga yang kayak kalau lagi punya kesempatan kita pergi berempat, kita terus nonton bareng di rumah nih, untel-untelan, terus main ceng-cengan, terus kayak gini, tuh filmnya papa tuh, coba Pak lu ngerti nggak? Karena kan bapaknya kalau nonton film tuh suka nanya mulu, Pak lu ngerti nggak tadi ngapain itu, kata anaknya gitu, terus ya ketawa-tawa gitu yang kayak gini. Mah sebenarnya tuh cuman begini doang mah, tapi papa tuh kalau ngomong kemana-mana emang itu papa. Jadi kita tuh saling ceng-cengan dan itu di depan muka kita gitu. Jadi kalau emang buat orang lain sepertinya kayak anak kurang ajar, enggak sama sekali. Mah tapi banyak juga netizen yang menilai, bahkan ngiri gitu, seorang ibu dan anak bisa punya hubungan yang seasik itu gitu, Mah. Iya, karena kalau aku tuh gini, kalau anak-anak tuh kan ya, daripada pergi kemana-mana, mendingan di rumah. Jadi aku ngebiasain dari mereka SD, tuh temen-temennya mereka tuh nggak apa-apa deh rumah gue berantakan, nggak apa-apa gue nyiapin keperluan mereka dari berenang, apalagi kan rumah pasti berantakan tuh ya dari zamannya SD. Mereka, karena aku setiap anak-anak sekolah tuh aku pasti punya grup ibu-ibu. Jadi kalau umpamanya anak lu nginep rumah gue ya, daripada anak gue nginep di rumah orang, gue takut kenapa-napa, udah mendingan anak lu di rumah gue tapi pasti dijagain gitu, makannya oke, apanya semua oke gitu, dan rumah gue berantakan gak apa-apa. Dan aku sampai sekarang kalau anak-anak nongkrong, aku ikut nongkrong. Jadi masih lalu gitu. Lu ngapain? Oh iya tante gini, oh iya mah gini-gini. Jadi sampai sekarang tuh rumah kita bukan cuma tempat nongkrongnya mama ya, tapi teman-teman mamanya, teman-teman papanya, tapi teman-teman anak-anak juga, dan aku ikut sama mereka. Jadi mereka pun kalau lagi gosip soal updatean yang terkini anak-anak muda, mereka tuh nggak sungkan kalau ada aku gitu. Artinya mama juga sebagai orang tua harus mengupgrade diri dengan apa yang Iyalah. dalam anak-anak sekarang. Karena aku mau anak-anak tuh cerita apa aja ke mama papanya gitu. Bukan ceritanya ke orang tapi ke aku, walaupun mungkin ada sesuatu yang nggak diceritain juga pastinya lah, kalau karena mereka masih punya secret sendiri sebagai seorang anak yang sudah mulai dewasa gitu. Tapi overall sih kayaknya mereka tuh semua cerita sih, dari soal pacar, dari soal apa segala macam ke aku gitu, karena akunya nggak menutup diri sebagai orang tua gitu. Dan kadang-kadang teman-temannya mereka tuh ya udah deket aja juga sama aku, nyambung gitu loh ngomongnya. Bahkan kebanyakan orang tua nih ketika anaknya menceritakan hal sesuatu, bukan penerimaan yang didapat tapi malah omelan dan nasihat. Nah, mama sendiri seperti apa sih ngebangun hal ini ke anak-anak sehingga anak-anak bisa seterbuka itu, Ma? Tapi anak-anak juga ada masanya kok. Kalau kitanya marah, kita ngomong lagi serius, terus ngasih pandangan-pandangan soal masa depan dan segala macam, ya mereka denger gitu. Ada pokoknya mereka tahu timingnya bahwa oke ini timingnya bercanda. Oh ini timingnya kita harus ngedengerin mama gitu. Oh ini waktunya kita untuk ngasih pendapat yang serius. Mereka tahu kok, anak-anak tahu gitu. Ma, dengan kemarin mama ngajak atau nggak boleh Salsa untuk keluar rumah dan tinggal ini satu bentuk kekhawatiran mama nggak sih untuk anak perempuan sendiri? Tapi jujur Li, sebenarnya gue tuh pengen salah satu anak gue tuh walaupun sudah berumah tangga, tinggal di rumah kayak orang India gitu loh. Kan ada tuh ya kalau orang India tuh kayaknya, kan gue kan seneng kan nonton film India, kayak mereka tuh walaupun udah nikah tapi dibikinin
ruang tersendiri, kamar tersendiri buat mereka sendiri gitu. Gue tuh pengen, apa ya, dulu tuh gue sempet bilang gini, oke, sebelum pindah ke rumah yang sekarang ya, aku bilang, mama mau cari rumah yang agak tanahnya besaran, nanti rumah mama di belakang, punya halaman yang luas, nanti kamu mama bikinin di sebelah sini. Kan anak gue cuma 2 ya kan, rumah tersendiri. ya tersendiri, rumahnya sendiri. Nggak mau kita nanti rumahnya diperiksa-periksa mama mulu katanya gitu. Mama rebek katanya gitu, maksudnya ribet gitu loh, mama tuh ribet gitu loh. Jadi mereka memang nggak mau, tapi memang ya kalau aku sih jujur pengennya sih paling nggak kalau Devano mah laki-laki lah ya, dia mungkin kan sebagai kepala rumah tangga. Gue sih pengennya Salsa di rumah, tapi mungkin kan Salsa juga pengen membangun keluarga sendiri, atau suaminya mungkin nanti jadi rikuh juga kalau tinggal sama kita, walaupun kitanya sih kepengen aja gitu, cuman kan pasti nggak mau lah. Aku cuman mintanya sama mereka, ya udah deh, kalaupun nggak mau rumahnya jangan jauh-jauh, karena gue kalau umpamanya gue kangen bisa langsung curut gitu ke rumahnya mereka atau mereka ke rumah aku. Yang sekarang nih Devano udah punya rumahnya deket, cuma 10 menit dong dari kita. Nanti Salsa pun juga kita saranin ntar rumahnya yang deket-deket aja ya, suaminya Salsa nanti ya. Tapi sampai sekarang Salsa masih di rumah, Devano sudah keluar duluan. Kenapa, Mama lebih percaya Devano yang anak cowok? Anak cowok ya, anak cowok tuh langkahnya harus lebih luas lah, lebih jauh, nggak apa-apa kalau anak cowok. Tapi kalau anak cewek, aku tuh punya anak-anak walaupun sebebas itu ya, tapi masih, even Devano ya, walaupun rumahnya udah pindah sendiri, aku masih tetap kontrol dia. Oke, tapi sekarang ini Devano lagi semingguan lagi nginep di rumah. Artinya lebih khawatir anak perempuan ya? Iyalah. Walaupun kalau aku ke anak-anakku yang 2 orang ini aku nggak terlalu bagaimana, karena aku ngerasa mereka udah tahu mana yang harus mereka lakukan, mana yang enggak. Dia udah tahu lah membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Sedikit bergeser ini tentang inisial L yang juga viral. Nih, ini sebenarnya siapa sih, Ma? Anak-anak mah ya gitu ya, netizen mah selalu gua ngomong jawab apa juga pasti ngarang bebas. Jadi gini, ini ada satu acara, gue harus duduk di kursi itu, kalau ada pertanyaan harus dijawab, kalau nggak dijawab pasti gue diurak terus ya kan, ya gue jawab aja L. Lu tau nggak L itu hurufnya apa? Mereka tuh pasti overthinking ke Lesti. Lesti mah hubungan bukan teman, Lesti itu anak. Sampai sekarang kita masih teleponan, masih apa, walaupun kalau ketemu udah jarang karena kesibukan masing-masing. Tapi kalau dia mau konser, dia mau apa, dia pasti minta izin sama mamanya, sama aku, minta doa gitu, kayak gitu-gitu tuh. Kita tetap komunikasi. Jadi bukan sama sekali bukan Lesti, bukan Lucinta, bukan Luna, bukan. Tahu nggak L apa? Luse. Luse lu ngerti nggak sama dengan lu? Nanti gue jawab A juga pasti mereka ini. Jadi kadang-kadang netizen tuh suka sotoy ya. Terus kadang-kadang suka kena gitu sama omongan selebriti yang asal nyeplos gitu. Padahal ya karena ada pertanyaan yang harus dijawab, ya udah gue jawab aja. Itu random aja berarti, Mama? Random, tapi emang di otak gue udah ini lu L gitu, luse. Bang, mengingat sekarang netizen apa-apa selalu diperbolehkan, menjadi khawatir gak sih, Mbak, untuk mengeluarkan sesuatu? Enggak lah. Karena setiap Mama ngomong jadi viral dulu. Enggak lah, itulah dunia hiburan. Makanya gue selalu ngomong padahal gue tuh udah sering loh ngomong, kalau nonton acara TV, nonton aja, nikmatin aja rulesnya, acaranya, jangan pada baper. Kalau baper itulah impactnya, apalagi menyangkut artis-artis yang fansnya banyak gitu ya. Udah tuh langsung menyerang, nggak usah nyerang deh. Kan lu nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Santai. Udah di belakang saling ketawa ya. Eber. Udah ya. Cukup, Ma. Yo. Terima kasih banyak, Mama.